Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya Insana Jatmiko ingin berbagi mengenai bagaimana kita belajar perihal massa jenis. Massa jenis dalam bahasa Inggris disebut density. Massa jenis dalam bahasa Inggris disebut density. Kajian 1, massa jenis atau kerapatan atau bisa disebut density. Mari kita lihat. Ini ada sebuah benda di mana benda ini tersusun atas partikel-partikel. Ya. Jadi kalau ditanya partikel itu sebenarnya apa? Partikel itu adalah bagian kecil dari suatu benda. Bagian terkecil dari suatu benda. Maka jangan salah apabila bumi itu disebut sebagai partikel ketika kita mengkaji alam semesta. Nah, di sini ini adalah partikel penyusun benda atau kita bisa menganalogikan dengan atom. Selanjutnya ini gambar B. Gambar B juga tersusun atas partikel-partikel. Perbedaannya kalau pada gambar A partikel penyusunannya rapat, sedangkan pada B partikel penyusunannya itu renggang. Di sini rongga-rongga udaranya sedikit, sedangkan di sini rongga udaranya banyak. Ya. Nah, dari sini kemudian timbul pertanyaan yang nanti akan merujuk ke definisi massa jenis atau density. Sekarang pertanyaan 1, bagaimana massa A dibanding B? Massa A dibanding B. Maka secara logika massa A tentu lebih besar daripada massa B karena jumlah atomnya lebih banyak dibandingkan dengan B. Ya, jumlah atomnya lebih banyak dibandingkan dengan B. Maka kalau ditanya bagaimana massa A dibanding massa B, maka massa A lebih besar daripada massa B. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, bagaimana volume A dibanding volume B? Volume A dibanding volume B berarti sama. Ya. Karena volume itu karena di sini bentuknya balok berarti panjang kali lebar kali tinggi, ya. Atau tinggi kali lebar kali panjang. Karena A dan B volume luarnya sama, volumenya sama. Karena ukurannya sama, maka volume A dan B sama. Tetapi kalau A rapat, B banyak rongganya. Jadi volume A sama dengan volume B. Sekarang, jika massa jenis adalah massa dibagi volume, bandingkan massa jenis A dengan massa jenis B. Massa jenis itu dilambangkan dengan rho, ya. Dilambangkan dengan rho. Jika rho sama dengan massa dibagi volume, bandingkan rho A dengan rho B. Maka di sini perbandingannya rho A tentu lebih besar daripada rho B. Karena massa A lebih besar daripada massa B. Sedangkan volumenya tetap. Volumenya sama, volume A dengan volume B. Maka secara matematis massa jenis A lebih besar dibanding massa jenis B. Karena apa? Karena massa A lebih besar daripada massa B. Sedangkan volume A sama dengan volume B. Itu adalah argumentasinya. Selanjutnya, dari sini kita menghafalkan bahwa massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Massa jenis adalah massa volume. Ini terakhir, inilah yang harus nanti kalian hafalkan. Massa jenis sama dengan massa dibagi volume.
karena jenis kubik. Untuk selanjutnya jenis angka juga. Jadi massa jenis itu angka menunjukkan rapat partikel partikel. Massa air lebih besar kerikil. Misalkan massa jenis semen dibandingkan massa jenis pasir, maka massa jenis besar daripada massa jenis pasir. Halus itu sekian 4. Misalnya dengan maka air besar semen kan air. Semakin rapat suatu benda atau kumpulan dari suatu benda, maka massa jenisnya semakin besar. Massa jenis air garam dibandingkan dengan air tawar, maka tinggian air garam. Karena di dalam air sudah dikasih garam, maka rapat dan lebih besar massa dalam volume sama. Massa jenis air garam lebih besar daripada massa jenis air tawar. Bagi garam saja. Nah, di sini partikel di dalam benda neutron, proton, dan elektron. Semakin neutron dan neutronnya, ini semakin tinggi neutron dan protonnya, semakin tinggi saja. Karena neutron itu partikel yang paling di dalam, kemudian proton elektron. Maka dan nol mati dan penyesat, maka benda tersebut memiliki massa jenis yang besar. Misalkan uranium dibandingkan dengan karena memiliki nomor massa yang besar. Selanjutnya, tingkat kerapatan merupakan fungsi dari massa dan volume, maka massa jenis adalah massa setiap satu satuan volume. Tingkat kerapatan merupakan fungsi dari volume. Jadi kerapatan benda ini tergantung dari massanya dan volumenya. Jadi kan merupakan fungsi massa dan volumenya. Sehingga massa jenis adalah massa setiap satu volume atau massa jenis adalah massa dibagi volume. Itu adalah kesimpulannya. Rumusnya dengan M per V. V-nya di V besar. Bedakan antara V besar dengan V kecil. Besar adalah volume, V kecil adalah velocity atau kecepatan. Contoh, ada suatu yang punya hitung massa jenis. Nah, kemudian batu itu dihitung dulu dengan menggunakan neraca. Sehitung, ternyata 50 gram. Nah, juga punya kondisinya makan gelas ukur 50 ml. Kemudian benda dimasukkan air. Jadi koreksi. Nah, selanjutnya, ketika benda masuk ke dalam air, maka air di dalam gelas ukur akan naik. Sehingga bisa dihitung volume ml 5 ml. Jenis kilogram, 5-nya adalah 5 ml sama dengan 5 cm3. Jadi 1 ml air sama dengan 1 cm air. Mohon maaf, di sini harusnya besar ya. Ini V-nya V kecil. Jadi ini adalah contoh. Segera sudah. Kemudian contoh yang kedua, sebentuk bola pecel, sebuah berbalok jal, panjang kali tinggi sama dengan 10 kali 5 cm, massa 5.000 gram, itu jenis benda tersebut. Kita pertama diketahui ya baloknya 5 kali 10 pangkat 3 gram, volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Ya, itu volumenya dihitung. Nah, ini kita jawab. Nah, volumenya sama dari 20 kali 500 ribu. Volume 5 gram per cm3. Nah, ini adalah mandiri. Jadi kalian itu melakukan peraturan secara mandiri dengan bahan Mister Cook. Pakai ini bisa buat digunakan cuma kali dari satu log benda volume benda kalau kemudian buat datakan boleh mencari di tempat di bengkel ya, misalnya adalah terah
kur kemudian ini adalah dan sangat penting dan bermanfaat untuk ini. Satu selesai. Assalamualaikum.